Started with a pain in my eyes, ocular pain, movement of my eyes. Did seek some medical attention for that and was told it was probably my sinuses, not to worry too much about it. Ini adalah salah satu hal paling jahat yang bisa dilakukan oleh seseorang. Hi guys, welcome back to another episode of YouTube and Chills. Nama aku Yufi dan hari ini aku mau membahas tentang bagaimana seorang dokter menyakiti selingkuhannya dengan cara menyuntik satu virus yang sangat-sangat berbahaya. Tepatnya pada tahun 1994, tidak lama setelah mereka putus, dokter yang bernama Richard menelepon mantan pacarnya Janice, di mana Richard bilang kalau aku mau kasih kamu suntikan vitamin B12. Nah, beberapa menit kemudian Richard langsung sampai ke rumah mantannya dan menyuntikkan virus yang sampai hari ini belum bisa diobati. Kalau misalnya kamu penasaran tentang ceritanya, dan make sure to keep on watching. Buat kamu yang pertama kali datang di channel aku maupun sudah subscribe lama, thank you banyak. Di channel ini aku upload video misteri, sedangkan di channel Yufi Panti aku upload gossip celebrity dan juga gossip YouTuber. Jadi kalau misalnya kamu suka dengan topik tersebut, make sure to subscribe dan juga turn notification on biar kamu jadi pertama yang tahu pas video aku di-upload. Anyway guys, let's get to the story. Di tahun 1984 di Lafayette, Louisiana, Amerika, seorang dokter yang berusia 35 tahun bernama Richard J. Smith adalah seorang dokter yang sangat terkenal dan juga sangat dihormati di kotanya. Tidak lama setelah dia bekerja di sana, di tahun itu dia kenalan dengan seorang suster baru yang juga bekerja di rumah sakit yang sama bernama Janice Trahan. Pertama-tama hubungan mereka sebatas teman saja, sangat profesional, tapi lama-lama si Janice dan Richard jatuh cinta. Janice bilang kalau saya suka sama Richard karena dia adalah seorang dokter yang sangat pintar dan dia juga sangat memperhatikan setiap pasiennya. Saya jadi suka dengan dia. Masalahnya mereka berdua itu sudah menikah dan punya anak. Richard sendiri dia punya 3 orang anak, sedangkan si Janice punya 1 orang anak laki-laki. Nah, meskipun begitu, lama-kelamaan mereka mulai HS dan Richard berjanji kepada Janice kalau aku bakal tinggalin istri dan juga anak-anak aku dan aku bakal nikah sama kamu gitu loh. Kamu tenang aja, kita harus tetap melakukan hubungan ini, di mana Janice pun setuju. Richard juga bilang kepada Janice, kamu juga harus cerai ya sama suami kamu. Jadi kita sama-sama cerai dan setelah itu kita bakal nikah gitu. Nah, si Janice dia melakukan apa yang dia janjikan ya. Si Janice bercerai dengan suaminya, tapi si Richard tidak menceraikan istrinya. Jadi dia itu berhubungan dengan Janice dan istrinya. Nah, tampaknya si Janice tidak peduli ya. Mungkin karena dia saking cinta dengan Richard, jadi dia tetap meneruskan hubungannya. Dan di tahun 1991 Janice hamil anak Richard. Di tahun yang sama juga dia melahirkan anak Richard, di mana si Janice makin serius dong ya. Dia asik tanya si Richard, kamu itu mau nggak sih ceraiin istri kamu? Karena kan kita sudah punya anak gitu. Nah, si Richard asik bilang kalau iya, aku bakal tinggalin istri aku pada waktu yang tepat, tapi sementara waktu aku bakal bayarin kebutuhan anak kita, kamu tenang aja gitu. Nah, karena Richard juga adalah seorang dokter yang sangat sukses, dia punya banyak uang ya. Nah, beberapa bulan setelah anak mereka lahir, si Janice sudah tidak tahan lagi dan dia pun memberikan ultimatum kepada Richard, kalau misalnya kamu nggak ceraiin istri kamu dalam waktu ini, kita bakal putus. Nah, setiap kali si Janice minta putus dengan Richard, si Richard itu bakal mengancam si Janice kalau aku bakal post foto nakal kamu yang aku jepret ke buletin rumah sakit biar semua orang lihat kalau kamu itu adalah seorang wanita yang nggak bener, biar kamu dikeluarkan dari rumah sakit dan kamu nggak bakal dapat kerja lagi. Nah, akhirnya karena si Janice takut kan ya, kalau misalnya saya dipecat nanti saya nggak bisa dapat kerja dong. Nah, si Janice pun oke-oke aja, dia tetap memiliki harapan kalau
suatu hari nanti si Richard bakal tinggalin istrinya. Nah, tapi si Janice ini kan dia masih berhubungan ya dengan Richard. Dia itu di belakang juga dia bakal pacaran. Dia juga pergi kencan dengan cowok-cowok lain. Nah, setiap kali Richard tahu kalau Janice itu ngedate cowok lain, dia bakal datang ke rumah cowok tersebut dan mengancam cowok itu. Salah satunya adalah dia bakal mengancam kalau saya akan melenyapkan kamu. Iya guys, jadi beneran Richard itu adalah seorang laki-laki yang sangat posesif, tapi di waktu yang sama dia juga selingkuh dari istrinya. So, ya guys, itulah yang terjadi. Dan setiap kali Janice minta putus dari Richard, Richard akan bilang, kalau kamu tinggalin aku, saya akan betulin kamu. Saya akan betulin kamu sampai tidak ada laki-laki yang mau sama kamu. Nah, pada saat Janice mendengar itu, dia agak bingung kayak, kamu betulin aku tuh maksudnya gimana ya? Tapi si Janice juga takut lah ya, kan Richard itu adalah seorang laki-laki yang punya power gitu. Nah, akhirnya setelah 10 tahun mereka berselingkuh, Janice tidak tahan lagi karena dia lihat kalau si Richard itu nggak bakal ninggalin istrinya, dan Janice pun minta putus selamanya. Nah, tampaknya pada saat itu si Richard oke-oke aja gitu loh. Dia kayak setuju dan dia pun berhenti berkomunikasi dengan si Janice. Tapi beberapa bulan setelahnya, tepatnya pada tanggal 4 Agustus 1994, ketika Janice sedang tidur dengan anak laki-laki mereka, jam 10, jam 11 malam gitu, tiba-tiba si Richard telepon si Janice. Janice pun angkat dan si Richard bilang kalau aku bakal ke rumah kamu ya, aku bakal kasih kamu suntikan vitamin B12. Sebelum mereka putus, ini adalah hal yang normal dimana selain menjadi partner si Janice, si Richard juga adalah dokter personalnya. Iya guys, jadi selain perawatan di luar, dia juga mendapatkan perawatan dalam gitu ya, maksudnya dalam kesehatan gitu. So, ketika si Janice selesai menutup telepon, dia nggak mikir banyak. Dia rasa kalau oh ya udah kan dia kan ngantuk juga gitu ya. Tapi beberapa menit kemudian si Richard ya nampaknya masih punya kunci rumah si Janice, bisa langsung masuk ke dalam kamarnya, dimana ketika dia suntik vitamin B12 itu di tangan Janice, Janice inget kalau kok sakit banget ya, beda sekali dengan suntikan vitamin B12 yang biasanya saya dapat dari kamu gitu. Si Janice juga bilang kalau beda sekali gitu, biasanya setelah kamu kasih aku suntikan vitamin, kamu bakal stay dulu beberapa menit untuk ngobrol sama aku, ngelihat anak kita. Tapi di malam itu si Richard langsung kasih suntikan dan dia langsung pergi gitu loh, buru-buru dan tampaknya agak cemas gitu. Nah, si Janice pun merasa kalau oh ya udahlah nggak apa-apa, mungkin karena dia buru-buru makanya suntikannya tuh agak sakit. Dia pun nggak gitu menghiraukan. Tapi beberapa bulan setelah suntikan itu, dia mulai mengalami gejala-gejala yang aneh. Started with a pain in my eyes, ocular pain, movement of my eyes. Did seek some medical attention for that, and was told it was probably my sinuses, not to worry too much about it. Janice visited several doctors before she finally saw her gynecologist for a checkup. And then lymph nodes started to appear, swollen lymph nodes. Salah satunya adalah matanya itu sakit ketika digerakkan dan juga lehernya bengkak. Nah, si Janice pergi ke dokter dan dia ngecek sebenarnya apa yang terjadi gitu kan. Si dokter yang mengecek Janice mulai curiga dan mereka pun melakukan beberapa tes darah dan sebagainya, dimana setelah hasil tes keluar, dokter mengatakan kalau Janice itu positif HIV. Iya guys, jadi dia itu positif HIV. Selain itu, dia juga dinyatakan hamil. Ini adalah beneran dua kabar. Yang satunya itu bikin Janice bahagia dong ya kan, dia hamil. Tapi kabar lainnya adalah ini sangat merusak dia gitu, membuat dia sangat sedih. Dimana setelah dia pikir-pikir lagi dan dia konsultasi sama ginekolognya, dia akhirnya memutuskan untuk menterminasi anaknya karena dia takut kalau anak yang dikandungnya itu bakal positif HIV juga gitu. Nah, akhirnya setelah dia menterminasi bayinya, dia mulai mikir-mikir lagi kayak gimana caranya aku bisa dapat HIV gitu loh, padahal aku nggak hubungan sama siapa-siapa yang HIV positif dan juga nggak ada alasan kenapa aku bisa dapat HIV. Nah, akhirnya si Janice pun lapor hal ini kepada polisi dan dia mengatakan kalau tampaknya Dr. Richard J. Smith dia menyuntikkan virus HIV ke dalam tubuh aku gitu loh, karena di bulan Agustus lalu dia datang untuk kasih aku vitamin B12 tapi suntikannya itu rasanya
rasanya beda gitu, sakit sekali gitu. Nah, pertama ketika polisi mendapatkan laporan ini, polisi kan merasa kalau Richard itu adalah seorang dokter yang sangat dihormati ya. Mungkin nggak sih si Janice ini hanya ingin dapat uang saja, hanya ingin merusak reputasi Dr. Richard dan sebagainya, dan mereka pun tidak menganggap laporan ini serius. Nah, polisi pun pergi menginterview Dr. Richard tentang tuduhan ini, di mana Dr. Richard dengan sangat santai dia ketawa aja, kayak nggak mungkin lah ya, ini adalah rumor saja gitu loh. Si Janice itu dia jealous aja karena dulu tuh aku pernah berhubungan dengan dia selama 10 tahun, tapi karena saya tidak tinggalin istri saya, dia hanya ingin merusak reputasi saya. Ditambah lagi, si Richard mengatakan kalau Janice itu adalah wanita yang suka pergi ke bar malam-malam dan dia itu suka tidur dengan orang yang tidak dikenal, jadi kamu tidak bisa percaya dengan perkataannya gitu. Nah, polisi pun yang mendapatkan laporan itu, mereka mengumpulkan semuanya dan Janice kembali lagi mengecek ke polisi. Dia bilang kalau misalnya benar saya itu tidak mendapatkan virus HIV dari suntikan Dr. Richard, coba kalian cek hasil donor darah saya yang saya lakukan sebelum tanggal 4 Agustus. Jadi beberapa hari yang lalu sebelum itu dia ada donor darah. Ketika polisi mengecek darah itu, bener gitu loh, tidak ada virus HIV di dalam darahnya. Baru saja pada tanggal 4 Agustus dia mulai positif HIV. Nah, selain itu si polisi juga melakukan tes HIV kepada semua mantan pacar si Janice dan juga mantan suaminya untuk melihat apakah mereka lah yang memberikan HIV kepada Janice, tapi enggak juga gitu loh, mereka semuanya negatif. Polisi mulai menganggap kalau pernyataan Janice ini serius dan ada kemungkinan besarnya itu benar. Ditambah lagi ketika polisi mengecek data telepon Janice, mereka menemukan kalau benar saja pada malam tanggal 4 Agustus si Janice itu ditelepon oleh Richard. Tapi kalau memang tuduhan Janice benar, gimana caranya Richard mendapatkan darah orang yang positif HIV gitu loh? Ditambah lagi virus ini hanya bisa bertahan hidup di luar tubuh manusia selama 12 jam saja, yang artinya kalau memang benar si Richard itu harus ambil darah pasien yang HIV positif dan menyuntikkannya ke dalam tubuh Janice di hari yang sama. Nah, polisi pun mulai gencar ya menyelidiki tentang Dr. Richard, di mana benar saja setelah mereka melihat data Dr. Richard, mereka menemukan kalau pada tanggal 4 Agustus si Dr. Richard ini dia mengambil darah seorang pasien yang bernama Don McClellan yang positif HIV/AIDS. Jadi si Don ini juga sudah memiliki AIDS, dan polisi mulai menyelidiki ke lab di mana Dr. Richard bekerja dan menemukan kalau kenapa pada hari itu darahnya tidak dibawa ke lab gitu loh. Seakan-akan setelah ambil darahnya itu tidak diperiksa, dan tanya kepada Don ke tujuan apa kamu datang ke rumah sakit hari itu, di mana Don mengatakan kalau Dr. Richard lah yang meneleponnya untuk datang dan mengambil sampel darah Don. Iya guys, jadi beneran mencurigakan sekali si Dr. Richard ini, dan biasanya itu si Dr. Richard nggak bakal telepon dia gitu loh. Jadi ini adalah hal yang sangat-sangatlah aneh. Nah, polisi pun langsung mengambil sampel darah Janice, bawa ke lab untuk mencocokkan DNA virus HIV mereka. Iya guys, jadi ilmu kedokteran sangat canggih ya, dimana mereka bisa menemukan gitu loh apakah virus HIV ini DNA-nya sama gitu. Dan ternyata benar saja DNA virus tersebut sama. Ini adalah fenomena yang sangat-sangat jarang ya, karena kan gimana caranya ada kesempatan kalau DNA virus HIV antara dua orang itu sama gitu, kayak susah banget gitu loh. Kayak hampir nggak mungkin dengan kesempatannya itu 1 dibanding 1 juta. So pada saat itulah polisi sangat-sangat yakin kalau benar saja si Dr. Richard menyuntikkan virus HIV kepada mantan pacarnya. Nah, si Richard pun langsung ditangkap, dan ketika di pengadilan penemuan mengerikan lain ditemukan. Ya guys, jadi ternyata selain virus HIV, si Janice itu juga mendapatkan virus hepatitis C pada tanggal 4 Agustus malam itu. Ya guys, jadi tampaknya si Dr. Richard ini dia memberikan virus hepatitis C ke dalam mantannya juga. Setelah polisi mengecek data pasien, memang benar ya, 2 hari sebelum Janice disuntikan vitamin B12, si Dr. Richard mengambil darah seorang pasien yang memiliki hepatitis C dan lagi-lagi tidak memberikan darah itu ke lab untuk dites. So ya guys, si Dr. Richard ini ternyata serem sekali ya. Dia beneran ingin membetuli mantannya dengan memberikan 2 virus yang sangat-sangat menyeramkan dan juga mematikan. Akhirnya setelah persidangan selesai pada tanggal 23 Oktober
Oktober 1998, Richard dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat kedua, di mana itu artinya dia tidak bermaksud untuk dan mendapatkan hukuman 50 tahun penjara plus kerja keras. Jadi di Louisiana ini ada istilah yang di penjara plus kerja keras itu seperti mencangkul sawah, membangun jalan, memasukkan karung pupuk, dan menyekop kotoran ternak. Jadi itulah hukuman yang didapatkan oleh Dr. Richard, dan menurut aku setimpal sih ya. 50 tahun itu selain tidak diberikan kebebasan, dia juga harus bekerja keras, dan happy endingnya adalah si Janice ini dia berhasil menemukan kebahagiaannya sendiri. Dia masih hidup sampai hari ini dan dia sudah menikah lagi. So ya guys, itulah akhir dari cerita Dr. Richard dan juga selingkuhannya si Janice. Aku pengen tahu opini kamu tentang ini semua. Menurut aku serem sekali ya. Poinnya adalah jangan selingkuh, I guess, karena kalau misalnya si Janice itu dia setia sama suaminya, dia tidak berselingkuh dengan Richard, pasti sampai hari ini dia tidak punya penyakit itu. Tapi juga ya, kalau misalnya orang berselingkuh pun serem banget juga, kayak kasihan juga kalau mereka harus mengidap penyakit yang tidak bisa disembuhkan ini. So ya guys, lagi-lagi menurut aku tetap saja Richard lah yang bersalah. Gimana caranya kamu tega sekali kasih orang virus gitu loh, kayak oh my goodness. So anyway guys, kalau misalnya kamu suka dengan cerita ini, make sure untuk thumbs up. Buat kamu yang punya video request, kamu bisa DM aku di Twitter @UVPan. Untuk lipstick aku, hari ini aku pakai lipstick dari Charlotte Tilbury. Ini tuh warnanya adalah, let me see, Penelope Pink, dan juga di atasnya itu aku pakai Fenty Gloss Bomb. Warnanya ini adalah Fussy. So ya guys, this is like a great combination. Jujur, lipstick Charlotte Tilbury ini nggak gitu pigmented, tapi karena aku udah beli mahal, aku rasa kalau aku harus pakai sampai habis biar worth it, makanya aku top up sama gloss ini biar kelihatan lebih pigmented dan juga warnanya lebih keluar gitu. So ya guys, anyway, thank you so much for watching. Follow aku juga di TikTok @UVPhantom buat kamu yang punya TikTok dan juga ingin nonton video misteri yang bite size, yang beneran pendek banget dan juga sangat singkat tapi akurat dan juga tepat. Make sure untuk follow aku di UVPhantom. Anyway guys, thank you so much for watching. I hope you stay safe, stay healthy, stay happy, and I will see you in my next video. Bye guys. Anywhere, whenever.